Nanti 2 Januari 2026 KUHP baru kita berlaku. Seandainya saudara terpilih, mungkin Anda juga salah satu hakim agung yang akan menerapkan KUHP baru itu di kamar pidana. Padahal, ini pertanyaannya di sini. Padahal ada paradoks. Hampir mustahil atau kecil kemungkinan perkara-perkara atau restoratif justice tiba di meja hakim agung. Karena mestinya selesai di tingkat mungkin penyidik, penuntut atau di kejaksaan atau di pengadilan tingkat pertama. Karena sebagai juris tidak mungkin memeriksa perkaranya. RJ ini menjadi salah satu perjuangan saya. Kalau saya terpilih jadi hakim agung, saya akan memotivasi hakim-hakim di tingkat pertama untuk memprioritaskan penerapan RJ ini. Rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum ya. Skors kita cabut. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Julius Panjaitan ya selaku calon hakim agung ya atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Kami persilakan Pak Julius Panjaitan 15 sampai 20 menit dari sekarang. Izinkan saya untuk membacakan makalah saya dengan judul Keadilan Restoratif dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pendahuluan, pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia sejak lama berorientasi pada paradigma retributif, yaitu memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan sebagai balasan atas perbuatannya. Namun perkembangan pemikiran hukum pidana modern menuntut adanya pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih humanis, salah satunya melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Pak Hinca Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon hakim agung Julius Panjaitan, saya meneruskan pertanyaan sahabat-sahabat semua. Kita sedang mencari dan menemukan hakim agung yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum, menghasilkan keadilan dan memberi manfaat. Restoratif justice yang ditulis saudara calon hakim agung adalah suasana kebatinan kami di Komisi 3 sejak periode yang lalu sampai sekarang. Ini adalah terobosan baru yang dianggap adil bagi masyarakat kecil. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara Julius Panjaitan jika terpilih menjadi hakim agung akan tetap mempertahankan atau meyakinkan kami bahwa tulisan ini adalah pikiran murni, tidak hanya dalam jalan berpikir tapi hati nurani? Karena entah karena kebetulan ini bahwa nanti 2 Januari 2026 KUHP baru kita berlaku. Seandainya saudara terpilih, mungkin Anda juga salah satu hakim agung yang akan menerapkan KUHP baru itu di kamar pidana. Padahal, ini pertanyaannya di sini. Padahal ada paradoks. Hampir mustahil atau kecil kemungkinan perkara-perkara atau restoratif justice tiba di meja hakim agung. Karena mestinya selesai di tingkat mungkin penyidik, penuntut atau di kejaksaan atau di pengadilan tingkat pertama. Karena sebagai juris tidak mungkin memeriksa perkaranya. Apa yang saudara lakukan kalau sudah jadi hakim agung? Pikiran tentang restoratif justice ini agar menjadi pondasi utama kita untuk menegakkan keadilan seperti yang ditanyakan teman-teman tadi, Nasir Jamil, saudara saya. Apakah karena hanya untuk mengurangi orang di penjara saja? Adakah nilai lain? Karena kami berpandangan bahwa KUHP baru ini beda dengan KUHP lama
KUHP lama yang buat Belanda penjajah, kita yang dijajah, yang baru ini adalah hukum pidana kita yang lebih demokratis. Bagaimana cara saudara kalau menjadi hakim agung untuk memastikan restoratif justice menjadi pikiran utama hakim-hakim kita nanti? Saya ya di depan bapak-bapak sekalian ini akan memastikan bahwa RJ ini menjadi salah satu perjuangan saya. Kalau saya terpilih jadi hakim agung, saya akan memotivasi hakim-hakim di tingkat pertama untuk memprioritaskan penerapan RJ ini. Karena sekali lagi bagi saya RJ itu sangat bermanfaat untuk seperti yang tujuan pemidana itu memulihkan keseimbangan, ya, mendatangkan rasa aman, memulihkan keadaan, mendatangkan rasa damai dan mengurangi potensi balas dendam. Jadi bagi saya RJ ini sesuatu seperti yang saya bilang tadi, bukan sebagai satu alternatif, tapi harus diperjuangkan untuk dilaksanakan pada persoalan-persoalan terutama yang menyangkut rakyat kecil yang mengalami persoalan-persoalan pidana yang bisa diselesaikan di tingkat bawah dengan cepat. Nah, yang kedua, ini yang terakhir saja. Di dalam makalah ini diusulkan perlu perluasan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu yang tidak menimbulkan korban luas. Apakah saudara calon hakim agung bisa membantu menjelaskan kepada kami yang mana saja itu? Kalau harus dikembangkan sehingga kita mengerti kemana bahwa saluran restoratif justice yang kita sepakati ini, mana batas atas, mana batas bawah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tadi Anda mengatakan untuk diperluas. Itu saja pimpinan, terima kasih. Nah, mengenai perluasan tadi saya sudah jawab itu juga, ya kalau bisa misalnya mengenai ujaran kebencian juga boleh masuk, bisa di restoratif justice, begitu.